Halo guys, Febri di sini. Di video kali ini saya bakal membahas lagi smartwatch Hilo RT2 LS10. Yang bakal saya bahas yaitu mengenai fitur-fitur kesehatan yang ada di smartwatch ini, termasuk fitur-fitur pendukung yang ada di smartwatch Hilo RT2. Ya mungkin teman-teman ada yang sudah beli atau mungkin lagi kepengen beli atau mau beli smartwatch ini dan sedikit penasaran dengan fitur-fitur kesehatannya, ini bakal saya coba untuk spillkan ya. Bakal saya coba untuk jelaskan sedikit juga ke teman-teman kegunaan dari fitur kesehatannya. Untuk fitur kesehatan yang pertama di sini ada fitur yang bernama Step teman-teman. Jadi fitur Step ini bisa mengetahui seberapa banyak atau seberapa jauh kita itu berjalan atau melangkah selama 24 jam. Nanti setelah lewat dari 24 jam bakal ke-reset lagi seperti semula. Ya mungkin teman-teman lagi jogging atau mungkin lagi dalam perjalanan jauh. Nah ini bakal kehitung ya ke bagian fitur stepnya. Yang kedua ada fitur heart rate monitoring. Seperti ini tampilan dari fiturnya. Nah jadi dengan menggunakan fitur ini tuh bisa memantau kesehatan tubuh kita. Dan dengan menggunakan fitur heart rate monitoring ini tentunya sangat cocok buat teman-teman yang suka berolahraga ataupun fitness. Jadi dengan menggunakan smartwatch Hilo RT2 itu bakal memonitoring detak jantung kalian selama kalian itu beraktivitas ataupun berolahraga, sehingga kita juga bisa menghindari latihan yang berlebih seperti itu ya. Di sini juga sudah ada fitur sleep monitoring sama fitur monitoring kadar oksigen dalam darah ya, atau saturasi oksigen dalam darah SpO2. Nah ini untuk tampilan dari fitur sleep monitoringnya seperti ini. Jadi fitur sleep monitoring ini bisa membantu kita untuk memantau kualitas tidur kita teman-teman. Jadi dengan menggunakan fitur ini itu bisa teman-teman gunakan untuk menentukan kebiasaan tidur yang lebih sehat lagi. Tentunya saat kita sudah istirahat dengan cukup, badan juga akan lebih sehat ya, dan kita juga bisa menjalankan aktivitas dengan lebih semangat lagi. Ini untuk menggunakan fitur sleep monitoringnya juga cukup mudah. Nah ini juga ada fitur namanya breathing exercise atau latihan pernafasan. Ini bisa teman-teman gunakan juga. Cuma untuk fitur latihan pernafasan ini saya kadang sering menggunakannya juga. Mungkin sekitar 1 menit sih. Jadi nanti kalian tuh bakal dimintai untuk tarik nafas secara perlahan-lahan, lalu tahan dan hembuskan nafas secara perlahan-lahan seperti itu ya. Tentunya dengan menggunakan fitur breathing exercise ini bakal membuat kita itu lebih rileks dan lebih tenang lagi. Seperti itu untuk kegunaan dari fitur breathing exercise. Ini ya untuk fitur heart rate monitoringnya seperti ini, yang bisa memonitoring detak jantung kita teman-teman. Di smartwatch ini juga sudah ada fitur monitoring saturasi oksigen dalam darah ya. Jadi bisa memantau kadar oksigen dalam darah tubuh kita. Ini cukup menarik. Dan kenapa cukup menarik? Karena menurut saya ini cukup penting teman-teman. Dan kenapa penting? Oh iya, koreksi ya kalau sekiranya saya tuh salah atau ada yang keliru saat memberikan informasi. Jadi kalau misalnya kadar oksigen dalam darah tubuh kita itu menurun dan dibiarkan, akan terjadi gejala seperti sesak nafas, lemas, kulit pucat, dan gejala lainnya. Dan umumnya menurunnya kadar oksigen dalam darah itu tanpa gejala, sehingga kita juga harus rajin untuk memantau, mengecek berapa nilai kadar oksigen dalam darah tubuh kita. Saturasi oksigen dikatakan normal jika berada di angka 95% sampai 100%. Jadi lebih dari 95% ya. Nah, makanya dengan menggunakan smartwatch ini, kita tuh jadi tahu kadar oksigen dalam darah tubuh kita. Dan dengan menggunakan smartwatch ini juga bisa memantau secara non-stop, sehingga kita juga bisa meminimalisir terjadinya hal-hal buruk pada tubuh kita. Tapi untuk hasilnya apakah ini akurat atau mungkin sudah sangat akurat, saya tidak mengatakan kalau hasilnya itu sangat akurat ya teman-teman ya, atau mungkin sudah akurat, karena ini bukan dari perangkat alat medis. Tapi setidaknya ini bisa kita gunakan untuk berjaga-jaga, untuk memantau dan juga memonitoring kadar oksigen dalam darah tubuh kita. Jadi bisa kita gunakan untuk memantau kesehatan tubuh kita seperti itu ya. Smartwatch Hilo RT2 ini sudah memiliki sertifikasi IP68 teman-teman. Jadi sudah tahan air. Jadi buat kalian yang mau bawa smartwatch ini untuk berenang atau mungkin berendam atau mungkin mau kalian bawa untuk
mencuci tangan terkena air hujan atau mungkin mengambil wudhu, itu tidak perlu khawatir ya. Tidak perlu khawatir smartwatch-nya mengalami kerusakan mesin. Cuma ya dihindari dari terkena air panas ataupun air asin, karena bisa membuat bodi smartwatch Hilo RT2 kalian itu bisa berkarat dan cepat rusak. Nah, untuk fitur-fitur pendukungnya ini sudah cukup lengkap juga. Ada fitur stopwatch, fitur hitung mundur. Kedua fitur ini bisa kalian gunakan buat teman-teman yang suka berolahraga atau mungkin kalian tuh mau jogging atau sit up selama 1 menit seperti itu ya. Ini juga ada fitur mendukung seperti breathing exercise atau latihan pernafasan, yang dimana nanti kalian bakal dimintai untuk tarik nafas secara perlahan-lahan, tahan dan hembuskan nafas secara perlahan-lahan gitu ya. Nanti bakal membuat kalian tuh lebih rileks dan lebih tenang. Untuk fitur olahraganya sudah lumayan lengkap sih. Ada fitur jogging, bersepeda, lompat tali, tenis meja, mendaki gunung, basket, sepak bola, sampai olahraga yoga. Cuma ini masih belum ada fitur olahraga berenangnya ya. Padahal sudah bersertifikasi IP68, tapi masih belum dilengkapi dengan fitur olahraga mode berenangnya. Untuk GPS ada nggak bang di smartwatch ini? Jawabannya belum tersedia. Tapi kalian bisa menggunakan GPS dari smartphone kalian melalui aplikasi Hilo Fun. Kalau untuk GPS langsung dari smartwatch-nya itu masih belum tersedia. Ya mungkin segitu saja untuk pembahasan mengenai fitur kesehatan yang ada di smartwatch Hilo RT2 LS10. Buat teman-teman jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih dan bye bye.